Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Kali ini kita akan membahas materi tentang optika geometris ya. Nah, tapi kita fokuskan ke pemantulan cahayanya. Karena apa? Karena optika geometris ini nanti akan sub pokok pembahasannya dibagi menjadi dua. Optika geometris ini akan dibagi menjadi dua sub pokok pembahasan. Yang pertama adalah tentang pemantulan cahaya, kemudian yang kedua tentang pembiasan cahaya. Nah, kemudian lanjutannya nanti baru kita bahas tentang yang namanya alat-alat optiknya. Oke. Baik teman-teman, kita mulai untuk pemantulan cahaya. Oke ya. Nah, cahaya itu ya salah satu sifatnya adalah dapat dipantulkan. Nah, kemudian cahaya juga pemantulan cahaya itu ya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pemantulan pada permukaan yang halus. Oke. Kemudian yang kedua adalah pemantulan pada permukaan yang kasar. Begitu ya. Oke teman-teman. Nah, jadi pada umumnya nanti kita akan membahas di pemantulan pada permukaan yang halus. Begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan pahami dulu tentang yang namanya hukum pemantulan ya, atau hukum Snellius ya. Yang pertama itu adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal itu berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Ya, gambarnya seperti ini ya. Ini sinar datang. Oke, kemudian ini garis normalnya. Kemudian ini sinar pantulnya. Kemudian ini bidang datarnya. Jadi semuanya ini ya, terletak pada satu titik tangkap yang sama, itu maksudnya ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah sudut datang ya sama dengan sudut pantul, begitu dia. Oke, ini sudut datang sama dengan sudut pantul. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini hukum pemantulan. Oke. Kemudian kita lanjut. Kita di pemantulan ini nanti akan kita bagi lagi menjadi sub pokok pembahasan lagi ya, yaitu ada dua. Pertama adalah pemantulan pada cermin datar dan yang kedua adalah pada pemantulan pada cermin lengkung. Nah, yang pertama itu adalah pemantulan pada cermin datar. Oke. Bagaimanakah sifat-sifatnya? Maka akan kita lihat. Oke, 4 sifat bayangan yang dibentuk pada cermin datar. Pertama adalah maya. Maya ini artinya adalah bayangan itu berada di belakang cermin. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian ketika kita bercermin pada cermin datar, bayangan yang dibentuk akan sama besarnya dengan bendanya, begitu ya. Kemudian tegak dan menghadap berlawanan arah, terbalik terhadap bendanya. Maksudnya itu adalah ketika kita bercermin, kalau kepalanya di atas ya maka pasti kepala itu di atas bayangan yang terbentuk, begitu ya teman-teman ya. Itu maksudnya tegak ya, tidak terbalik. Oke. Kemudian jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan dari cermin. Jadi artinya misalkan teman-teman bercermin ya, katakan misalkan posisi teman-teman sekitar 1 meter ya ke cermin, maka bayangannya juga begitu ya, 1 meter ke cermin. Itu dia. Oke, jadi ini 4 sifat bayangan pada cermin datar. Oke teman-teman, maka coba kita lihat bagaimana kita analisa ya, bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar ini ya. Ini kita amati secara geometris. Oke, judulnya saja geometris cahaya. Oke teman-teman. Nah, misalkan ini ada cermin, kemudian ini ada objeknya, bentuknya lilin. Nah, jadi teman-teman kita harus pahami bahwasanya kita bisa melihat benda itu karena benda itu memantulkan cahaya kepada mata kita. Ya. Jadi kalau tidak ada cahaya yang dipantulkan ya oleh benda, maka sama sekali kita tidak akan bisa lihat benda yang ada di sekitar kita. Jadi sifatnya adalah benda-benda itu yang memantulkan cahaya ke mata kita. Makanya kita bisa lihat benda-benda itu. Oke teman-teman. Maka yang pertama adalah kita katakan ini posisi mata atau posisi kita melihat benda ini ya. Oke. Nah, jadi cahaya itu datangnya dari benda. Oke, kita ambil dari ujungnya ya, salah satu ujung benda ini. Kemudian cahaya itu datang
ke arah cermin, kemudian cermin ini akan memantulkan dia ke mata kita, ya, dengan posisi sudut yang sama besarnya, seperti hukum Snellius tadi ya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi ini dia sinar datang, ini sinar pantul, ini garis normalnya. Oke. Kemudian ini bidang datarnya dengan sudut yang sama besarnya, oke. Lalu kemudian ini mata bagian atas, oke, kan begitu ya. Kemudian nah, kalau diteruskan seperti ini dia. Nanti dia akan, kalau diteruskan ini, ya, ini pantulannya ini, dia akan seperti ini, diteruskan ke belakang cermin. Jadi ini bagian depan cermin, ini adalah bagian belakang cermin. Jadi bagian garis putus-putus ini nanti adalah bagian belakang cermin. Oke teman-teman. Lanjut. Nah, kemudian kita ambil satu lagi garis, oke. Cahaya ini yang akan nanti dipantulkan ke bagian bawah mata. Nah, kemudian dia akan diteruskan seperti ini. Oke teman-teman ya. Nah, di sini akan terbentuk potongan garis. Nah, jika kalau diteruskan seperti ini, ya, pantulan cahaya itu akan berpotongan pada satu titik, begitu ya. Oke teman-teman, ini sekarang kita ambil bagian bawahnya, bagian bawah benda yang memantulkan cahaya. Kemudian akan dipantulkan ke bagian atas mata. Oke, dan lalu akan diteruskan ke belakang cermin, begitu ya. Nah, lalu kita ambil lagi ya, cahaya datang dari benda bagian bawah, kemudian akan dipantulkan lagi ke mata bagian bawah. Lalu akan diteruskan ke bagian belakang. Nah, coba kita lihat teman-teman. Ya, di belakang cermin ini akan terdapat potongan garis ya, pantulan dari benda itu. Oke, yang dipantulkan ke mata. Oke. Maka potongan garis ini itulah nanti menjadi bentuk dari bayangan atau bayangan yang dibentuk oleh cermin yang berada di belakang. Jadi ini teman-teman ya, besarnya akan sama seperti tadi sifat. Kita pahami bahwasanya 4 sifat daripada cermin datar itu. Bayangan yang dibentuk sama besarnya, kemudian maya itu artinya di belakang cermin. Oke. Kemudian jarak ke cermin itu sama. Kalau ini misalkan 1 meter, maka ini juga akan 1 meter. Nah, gitu teman-teman ya. Dan kemudian tegak. Ya, jadi di sini apinya di atas, di sini apinya juga akan di atas. Begitu teman-teman. Jadi inilah analis saya ya daripada pembentukan bayangan secara geometrik. Oke teman-teman. Nah, itu dia. Jadi ini S-nya. Ini S aksen. S aksen ini adalah bayangan, jarak bayangan. Kemudian ini adalah jarak benda ke cermin. Oke. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah tentang cermin lengkung. Nah, cermin lengkung ini ada 2 bagian, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Nah, bedanya adalah kalau dia cermin cekung, oke, dia titik fokusnya ataupun dia titik pusat kelengkungannya itu berada di depan cermin, begitu ya teman-teman. Kalau cermin cembung itu fokusnya itu berada di belakang cermin. Jadi ini cermin, ya, ini bagian depannya, maka fokus dan titik pusat kelengkungannya itu berada di depannya. Tapi kalau dia cermin cembung, sudah fokus dengan pusat kelengkungannya itu berada di belakang cerminnya. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Nah ini dia titik pusat kelengkungannya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi contohnya misalkan cermin lengkung ini adalah yang kita gunakan sehari-hari adalah sendok. Sendok itu bisa dipandang sebagai cermin cembung dan bisa dipakai sebagai cermin lengkung. Begitu ya. Cermin cekung. Begitu ya teman-teman ya. Nah, pertama kita bahas tentang cermin cekung. Oke. Bagaimanakah cermin cekung itu pembentukan bayangannya. Oke teman-teman. Nah, yang pertama kita akan bahas ya tentang bagaimana sinar-sinar istimewa ya itu pada cermin cekung. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Oke, sinar datang sejajar sumbu utama cermin, kemudian akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, bagaimanakah itu? Nah, ini kita pahami dulu bentuk-bentuknya ya. Oke, ini cerminnya. Kemudian ini adalah fokusnya atau titik apinya.
Kemudian ini adalah pusat kelengkungannya. Oke. Nah, tadi dikatakan sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Ini dia. Ini sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama ya, teman-teman ya. Kemudian dipantulkan terhadap titik fokus. Kemudian yang berikutnya adalah sinar datang melalui titik fokus F, dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke. Jadi datangnya dari titik fokus, lalu dipantulkan sejajar sumbu utama. Kebalikannya ya. Oke, pertama datangnya dari fokus sampai ke cermin akan dipantulkan udah melalui ini. Oke. Oke teman-teman ya, melalui sejajar sumbu utama, dipantulkan akan sejajar sumbu utama. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, lalu dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Jadi artinya langsung balik ke arah itu juga. Jadi misalkan begini. Oke, dia datangnya dari pusat kelengkungan. Ini M-nya, M ini adalah pusat kelengkungan ya. Oke teman-teman, ada juga sih beberapa buku yang menulis ini R, begitu ya. Sama aja itu. Nah, jadi datangnya dari pusat kelengkungan. Oke, lalu akan dipantulkan kembali ke arah itu juga, ke arah yang sama. Nah, begitu ya. Pantulkan, datang, kemudian dipantulkan ke situ juga. Oke, begitu kira-kira teman-teman. Jadi itu untuk tiga sinar istimewa pada cermin cekung ya. Nah, ini nanti akan digunakan untuk membentuk bayangan pada cermin cekung. Kita kasih contohnya ya. Nah, misalkan ini contohnya. Pertama kita buat dulu cermin cekung itu sendiri. Oke, ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Ingat ya, bahwa cermin cekung, fokus, kemudian pusat kelengkungannya itu berada di depan cermin. Oke. Nah, kemudian misalkan ini bendanya. Oke, bendanya itu kita ambil contohnya itu berada di belakang ini, titik pusat kelengkungannya. Oke ya, bagaimana caranya kita akan lihat. Oke, biasanya teman-teman ketika kita dengan menggunakan dua metode ini aja, misalkan dua langkah ini, dua sinar istimewa ini sebenarnya biasanya itu sudah akan terbentuk bayangan, begitu ya. Kalau sudah terbentuk bayangan tidak harus 3 kita gunakan, bisa 2, bisa antara 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3 dan seterusnya, begitu teman-teman ya. Oke, kita lihat. Nah, pertama kita ambil dulu misalkan itu sinar istimewa yang pertama ya, sejajar sumbu utama. Oke, ini saya ulangi, sejajar sumbu utama lalu dipantulkan melalui titik fokus. Oke ya, sejajar sumbu utama lalu dipantulkan melalui titik fokus. Oke, kemudian yang kedua melalui titik fokus ini yang warna biru ini, lalu dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah ini teman-teman. Nah coba lihat pemantulannya nih, garis pemantulannya nih ya. Ini garis pemantulannya, ini juga garis pemantulannya. Lihat, kalau sudah ada yang berpotongan, maka berarti sudah terbentuk bayangan. Oke, berarti kita nggak perlu lagi pakai yang ketiga, begitu ya. Tidak harus 3 digunakan, begitu. Jadi kalau 2 saja sudah terbentuk bayangan atau titik pantulannya itu sudah berpotongan, ya sudah cukup gitu. Nah, di sini saya ambil 2 saja ya teman-teman. Nanti teman-teman yang lain bisa cobalah. Nah, kemudian kita lihat di sini ada garis potongannya nih, garis berpotongan yang ini. Ini adalah pembentukan bayangan. Oke. Nah, maka bayangannya akan terbentuk seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, coba kita amati teman-teman. Bayangannya ini yang terbentuk ini, kira-kira makin besar atau makin kecil? Makin kecil ya. Nah, berarti bayangan yang terbentuk itu atau sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung ketika misalkan dia berada di sini posisinya bendanya, maka yang pertama adalah yang bisa kita lihat adalah makin kecil, lalu terbalik kan. Nah, ini kepalanya di atas, ini kepalanya bisa di bawah, terbalik. Kemudian bayangannya di mana? Di depan cermin kah atau di belakang? Di depan cermin kan. Jadi kalau di depan cermin ini namanya nyata. Kalau di belakang cermin itu namanya maya. Berarti bisa kita buat sendiri, kita tulis sendiri. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung ketika bendanya berada di posisi ini adalah, coba lihat, terbalik, ya, diperkecil, lalu kemudian nyata. Nyata itu berarti di depan cermin. Oke teman-teman, itu satu contohnya. Nanti teman-teman bisa buat contoh yang lain, ya. Latih dengan melatih ya. Nah, teman-teman bisa buat sendiri. Misalkan gini, bendanya berada di sini di antara M, fokus dan
pusat kelengkungan, atau bendanya teman-teman bisa buat di antara fokus sampai ke ini cermin itu sendiri. Oke, asalkan teman-teman tidak membuat benda itu berada di belakang cermin, nggak akan kelihatan apa-apa kan gitu ya. Oke teman-teman, nanti latihannya begitu saja ya. Pertama di sini di antara pusat kelengkungan dengan fokus, kemudian di antara fokus dengan cermin, atau benda itu berada di titik ini, titik M ini, pusat kelengkungan ini, atau benda itu berada di titik fokus. Jadi teman-teman bisa latih. Oke teman-teman. Berikutnya masih di cermin cekung. Nah, yang tadi itu ya, cermin cekung itu kan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini coba saya akan bagi cermin cekung itu menjadi bentuk seperti ini, teman-teman. Ya, biar supaya nanti kalau penganalisanya secara matematis tinggal gampang aja. Nah, sebelum saya bagi begini ya, sebelum titik pusat kelengkungan ini, oke, cermin ini saya katakan misalkan ini adalah ruang 3. Antara fokus dengan pusat kelengkungan ini, saya katakan ini ruang 2, kemudian ini ruang 1, dan di belakang cermin ini ruang 4. Oke. Nah tadi misalkan ketika benda itu berada di ruang 3, kita sudah pahami bahwasanya sifat bayangan yang dibentuk itu adalah, nah lihat ya, jika benda itu simbolnya S ya, oke, berada di ruang 3, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Nah, diperkecil di mana? Di ruang 2. Tadi kan bayangan di sini teman-teman, coba kita lihat. Kita kembali teman-teman ya. Nah ini, ya kan? Ini kan ruang 3 tadi ya. Bayangannya di ruang 2. Tadi kan ruang 2, ini ruang 1, ruang 3, ruang 2, ruang 1, ruang 4 kan gitu ya. Nah, bayangannya di ruang 2, diperkecil, terbalik, dan nyata. Oke teman-teman ya. Nah itu dia, oke. Nah yang kedua, misalkan jika bendanya berada di ruang 2, nanti teman-teman coba bisa melukisnya ya. Oke, mencoba sendiri benar nggak gitu ya. Nanti akan buktikan saja. Maka bayangannya itu adalah nanti nyata, terbalik, ya, nyata, terbalik, diperbesar di ruang 3. Jadi bayangannya itu di sini, di ruang 3. Kalau bendanya di ruang 2. Kalau Anda geser lagi, ya, bendanya itu berada di ruang 1, oke, maka bayangan yang akan dibentuk itu akan di sini, di belakang ini, di ruang 4, oke. Nah, sifatnya adalah maya itu artinya di belakang cermin, ya. Lalu tegak itu ya tadi sudah dijelasin, kemudian diperbesar di ruang 4 bendanya. Bagaimana kalau misalkan bendanya itu berada di titik M, tepat di titik M ini? Ya, jika benda S itu benda berada di M atau pusat kelengkungan, maka bayangan yang dibentuk itu adalah nyata. Nyata itu berarti di depan cermin, terbalik, oke. Lalu sama besarnya dengan di titik M. Artinya kalau bendanya tingginya katakan misalkan 15 cm, maka bayangannya juga 15 cm. Artinya tidak diperbesar, tidak diperkecil. Ya, begitu. Nah, bagaimana kalau misalkan berikutnya adalah benda itu berada di fokusnya. Oke, maka kalau bendanya tepat berada di titik fokus, maka sifat bayangannya itu adalah tak terhingga. Begitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau membuktikannya, oke, teman-teman kalau misalkan membuktikan dengan geometriknya, menggambar dengan geometriknya, bayangan yang dibentuk, sudah, maka bayangan-bayangan itu, garis-garis pada bayangan itu tidak akan menemukan titik potong, begitu teman-teman. Itu makanya katanya tak terhingga, begitu ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian adalah cermin cembung. Ya, tadi kita sudah pahami bahwasanya cermin cembung itu fokusnya, kemudian pusat kelengkungannya itu berada di belakang cermin. Oke teman-teman. Nah sekarang kita pahami adalah 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama itu adalah sinar datang sejajar sumbu utama, ya. Kemudian akan dipantulkan seakan-akan atau seolah-olah datang dari titik fokus. Maka kita lihat. Nah ini adalah bentuk dari cermin cembung. Oke, ini bagian depan, ini bagian belakang. Jadi ya ada garis putus-putus, inilah bagian belakang. Oke ya, bagian belakang cermin itu maksudnya. Nah, fokus pusat kelengkungan berada pada belakang cermin. Oke, teman-teman ya. Nah, lalu kita lihat tadi yang pertama, oke. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama ya, sejajar sumbu utama. Nah, kemudian ini kita teruskan ya. Jadi kalau diteruskan ke belakang cermin, ini ditarik garis lurus seperti ini. Lalu dipantulkan, nah ini ada kata seolah-olah. Seolah-olah akan datang dari fokus. Seolah-olah datangnya dari sini gitu. Nah itu seolah-olah datangnya dari sini, dari fokus.
Oke. Nah, gitu teman-teman ya. Ini dipantulkan, tapi seolah-olah datangnya dari fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, sinar datang ya menuju ke titik fokus, oke. Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama, oke. Jadi datangnya dari titik fokus ini, oke, kemudian dipantulkan seolah-olah sejajar sumbu utama, oke ya. Nah, ini. Oke teman-teman ya, datangnya dari fokus ini atau datangnya menuju titik fokus ini sinar datangnya, kalau diteruskan seperti ini, tembusnya akan ke titik fokus, lalu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah ini sumbu utama, dipantulkan sumbu utama. Jadi seolah-olah datangnya dari sini, sejajar sumbu utama begini, tembus ya. Jadi di belakang cermin itu biasanya dibuat garis putus-putus ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan M, kemudian dipantulkan kembali seolah-olah atau seakan-akan datang dari titik fokus titik pusat kelengkungan itu sendiri. Oke teman-teman, sama seperti cermin cekung itu ya, mirip dengan cermin cekung itu ya. Ya, datangnya sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan M, ini pusat kelengkungan M ini, lalu dipantulkan kembali seakan-akan dari titik itu juga ya. Nah ini dia feedback gitu ya, kembali gitu. Ini dia. Oke. Nah ini adalah 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Kita kasih contohnya ya teman-teman ya. Nah, misalkan begini. Ada sebuah benda berada di depan cermin cembung. Ini cermin cembung ya. Tahu nggak teman-teman contohnya cermin cembung itu apa? Cermin cembung itu contohnya kan kaca spion. Nah jadi kalau kita lihat kaca spion, biasanya benda-benda yang berada di belakang atau benda-benda yang kita lihat pada cermin cembung atau pada kaca spion itu biasanya adalah bendanya makin kecil gitu. Ya teman-teman ya. Oke. Kemudian tegak lagi. Kan begitu ya. Oke, tapi kita lihat saja ya secara geometriknya. Nah, kita ambil langkah-langkah yang pertama adalah pertama sinar itu datang sejajar sumbu utama, oke. Sejajar sumbu utama, ini sejajar sumbu utama, diteruskan ya belakang cermin. Lalu seolah-olah datangnya dari sini, titik fokus gitu ya teman-teman ya. Ini kita tembus. Kemudian yang kedua adalah sinar datang menuju titik fokus. Ini sinar datang menuju titik fokus. Teman-teman bisa lihat. Ini menuju titik fokus. Kemudian akan dipantulkan sejajar sumbu utama nih. Ini sumbu utamanya ya. Oke. Nah, coba kita lihat teman-teman. Ya. Garis pantulannya ini. Ini ada titik potong di sini. Ini ada titik potong di sini. Ya. Maka titik potong itulah, nah ini yang warna hitam ini, itulah nanti menjadi bayangan. Oke, coba kita lihat. Nah, ini jadi bayangannya. Coba kita lihat amati teman-teman. Bayangannya bagaimana? Di belakang cermin ya. Nah, kalau di belakang cermin berarti dia namanya maya. Lalu setelah itu apa? Tegak. Ya. Artinya tegak nggak terbalik ya. Kepala tetap kepala di atas ya. Kalau kepala yang di atas tetap juga kepala yang di atas. Lalu apa lagi? Lalu diperkecil. Nah, sudah benar kan teman-teman? Di kehidupan kita sehari-hari. Nanti teman-teman coba lihatlah kaca spion. Kita kaca spion itu, kemudian kita lihat benda yang berada di belakang kita atau kita lihat bayangan kita sendiri. Pasti itu nanti akan diperkecil, tegak, kemudian maya-maya itu artinya di belakang cermin. Begitu teman-teman. Ya. Nah, inilah contohnya. Oke, teman-teman ya, secara geometrik. Ya mungkin kalau soalnya nanti mungkin ada yang menggunakan persamaan matematis, oke? Nah, sifat bayangan tadi tegak, kemudian diperkecil dan maya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini secara matematik teman-teman adalah persamaan-persamaan pada cermin lengkung. Cermin lengkung tadi itu kan ada ya. Cermin lengkung itu cermin cembung dan
cekung gitu ya. Nah ini persamaannya. Nah jadi persamaan ini juga nanti teman-teman secara matematik bisa juga digunakan pada lensa. Oke ya, pada lensa gitu ya. Pokoknya ini persamaan umum yang digunakan untuk membahas soal-soal di geometrik ini ya, geometrik cahaya ini. Oke, nanti teman-teman bisa baca sendiri, tapi ini saya fokuskan di sini yang saya tandai warna merah ini. Ya, fokus dan R. Nah, ini ya, teman-teman ya. Ini sengaja saya buat R. Artinya apa? R ini adalah pusat kelengkungan supaya nanti teman-teman nggak heran. Jadi jika F dan R atau M ya bertanda positif ya, itu artinya sudah berarti cermin itu adalah cermin cekung. Oke, teman ya. Jadi fokus atau gini, cermin cekung fokusnya ataupun pusat kelengkungannya itu bertanda positif. Bertanda positif itu berarti berada di depan cermin. Kemudian untuk cermin cembung, fokusnya dan pusat kelengkungan itu bertanda negatif. Kenapa? Karena berada di belakang cermin. Jadi ini harus paham teman-teman, harus paham. Oke, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, nanti teman-teman bisa baca sendiri, lihat sendiri ya. Oke, kalau S-nya bertanda positif apa, S-nya bertanda negatif itu apa? Oke teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, sekian materi pembahasan tentang optika geometrik, khususnya untuk pokok pembahasan tentang pemantulan cahaya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang yang namanya pembiasan ya. Pembiasan itu nanti pada lensa biasanya ya. Oke, begitu teman-teman. Setelah itu nanti baru kita bahas tentang yang namanya alat optik. Alat optik itu banyak ya teman-teman ya. Ada teropong, ada mikroskop, ada mata. Mata itu sendiri itu juga merupakan alat optik alami yang paling canggih. Gitu. Oke teman-teman, saya sudahi video sampai di sini. Semoga teman-teman paham. Ya, kalau kurang paham nanti boleh ditanya ya, boleh di komentar, ditulis dalam kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, silakan teman-teman berbagi dengan teman yang lainnya karena berbagi itu adalah indah. Akhir kata saya ucapkan semangat berlatih dan terus berlatih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.